Oke, soal integral. Nah, soal integral, hal yang paling harus kita kuasai pertama kali adalah tentang aturan dasar bagaimana mengintegralkan. Nah, yang sering dipakai atau yang paling penting, yang menjadi basic dasarnya adalah ketika ada integral, misalkan a x pangkat n dx, maka nanti hasil integralnya adalah a-nya tetap, nah ini pangkatnya menjadi n plus 1, xn plus 1, nanti ditambah dengan c. Contoh integral misalkan 3x pangkat 2 dx, maka nanti integralnya adalah 3, 2-nya pangkatnya menjadi 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c, atau hasil akhirnya adalah 2 plus 1 itu 3, kita coret menjadi x pangkat 3 plus c. Ini hasil integralnya, ini secara basic ya. Sekarang kita kembali ke soal. Kalau ada soal seperti ini, kita susun dulu menjadi x pangkat sekian, maka yang awalnya integral ini bisa kita tulis sebagai integral min 16 per x kuadrat dikurangi 6x pangkat 4 per x kuadrat dx. Oke, bisa kita lanjutkan ini menjadi min 16. Nah, pangkat sekian itu menjadi pangkat x pangkat min 2 naik ke atas dikurangi dengan ini kita sederhanakan tinggal 2 ya, jadi 6x kuadrat dx. Selanjutnya ini sudah bisa kita kerjakan. Hasil integral yang ini berapa? Min 16-nya tetap dikali dengan pangkatnya ini menjadi min 2 ditambah dengan 1, x pangkat min 2 ditambah dengan 1 dikurangi ini integralnya berapa? 6 tetap dikali dengan pangkatnya, sekarang pangkatnya ini ditambah dengan 1, x pangkat 2 ditambah dengan 1 plus c. Nah, sudah teman-teman, sudah ketemu. Hasilnya adalah min 16 per 3, kok per 3? Min 2 ditambah dengan min 1 itu min 1 ya. Min 1 x pangkat berapa di sana? Min 1 dikurangi 6 per 3 x pangkat 3 plus c. Yang min sama min nanti hilang, hasilnya adalah 16. X pangkat min 1 turun ke bawah menjadi pangkat per x dikurangi 6 bagi 3 itu 2 menjadi 2x pangkat 3 plus c. Nah, hasilnya ini 6 per x dikurangi 2x pangkat 3 plus c. Yang mana ya? B. Ini masih dasar sekali. Sekali lagi, yang kita gunakan teman-teman harus paham benar tentang aturan dasar integral di sini. Demikian, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Untuk modelan ini saya kira sangat gampang sekali, tinggal kita manipulasi dulu untuk aljabar yang ada di dalam integral ini. X pangkat min 1 bisa kita tulis sebagai x kuadrat min 1 dikali dengan x kuadrat plus 1. Terus yang bagian bawah bisa kita keluarkan x-nya menjadi x kuadrat plus 1 dx, gitu kan. Perhatikan ada yang sama, boleh kita sederhanakan, maka diperoleh hasil akhirnya adalah x kuadrat min 1 per x dx. Sementara ini sendiri bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat per x dikurangi 1 per x dx. Oh ya, maaf, itu ada kuadratnya ya, ternyata ini kita kasih kuadrat. Jadi ini dalam ini masih ada kuadratnya teman-teman. Oke, kita kasih kuadrat. Maka dari sini kita peroleh hasil sama dengan integral dari berapa tuh? X kuadrat per x itu adalah x dikurangi 1 per x dikuadratkan dx. Sekarang kalau kita kuadratkan hasilnya adalah x kuadrat min 1 per x dikuadratkan, maaf, ditambah dikurangi dengan 2 kali x kali 1 per x dx. Yang ini habis, maka hasil akhirnya adalah integral dari x kuadrat ditambah dengan x pangkat min 2, karena per x kita naikkan menjadi pangkat negatif, terus nanti dikurangi 2 dx. Nah teman-teman, artinya yang tinggal kita integralkan ini nih, saya kira gampang sekali. Hasilnya adalah yang pertama 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1, pangkatnya bertambah 1 ditambah dengan 1 per min 2 ditambah dengan 1 x pangkat min 2 plus 1 dikurangi dengan integral dari 2 itu adalah 2x plus c. Hasilnya adalah ini, hasilnya ya teman-teman, hasil integralnya. Kalau kita hitung 1 ditambah 2 plus 1 itu adalah 3, x pangkat 3, min 2 tambah 1 adalah min 1, maka kita tulis sebagai min 1, min x pangkat min 1, seperti itu, min 2x
plus C. Hasil akhirnya adalah 1/3 X pangkat 3 min 1/X min 2X plus C. Nah, kalau kita lihat jawaban yang sesuai itu adalah yang B. Hanya seperti itu. Ingat kembali konsep dasarnya, kalau ada integral AX pangkat N dx plus C, hasilnya apa? Yaitu A pangkatnya turun ditambah dengan 1 X pangkat N plus 1 seperti ini, hasilnya nanti plus C. Tapi ini enggak ada plus ini. Nah, ini rumus dasar dari integral. Lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal integral. Untuk soal seperti ini, salah satu metode yang bisa kita gunakan itu adalah dengan cara metode substitusi. Kita misalkan dulu U. Misalkan U itu kita tulis sebagai yang ada pangkatnya, yaitu sebagai 2 min X pangkat 3. Atau dengan kata lain, X pangkat 3-nya itu bisa kita tulis sebagai 2 min U. Nah, kalau kita turunkan ini, maka diperoleh DU-nya sama dengan kita turunkan min 3X kuadrat dx. Coba perhatikan, artinya kalau kita perlu dx saja maka diperoleh 1 per min 3x kuadrat du itu sama dengan dx. Sekarang dengan beberapa informasi yang sudah kita dapatkan ini, coba kita terapkan ke soal. Kita ganti soalnya. Di situ ada integral x pangkat 5. Terus di sini kita misalkan sebagai u menjadi u pangkat setengah. Terus dx-nya jadi apa? Dx-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1 per min 3x kuadrat dx. Ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu ini bisa kita coret-coret ya. Kita coret di sini, ininya habis, ininya tinggal pangkat 3. Maka dengan demikian diperoleh hasilnya integral dari x pangkat 3 dikali u pangkat setengah dikali 1 per min 3 dx. Ininya bisa kita taruh di depan aja menjadi min 1/3. X pangkat 3-nya kita juga rombak jadi bentuk U menjadi 2 min U dikali dengan U pangkat setengah dx. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk U semua nih. Karena sudah menjadi bentuk U semua, coba ini kita kalikan ke dalam menjadi min 1/3 integral dari 2 U pangkat setengah dikurangi U pangkat setengah ditambah 1 artinya menjadi 3/2 pangkatnya dx. Jadi teman-teman tinggal kalikan ini ke dalam saja. Ini ke sini, terus ini ke sini. Kita lanjutkan. Hasil integralnya berapa? Hasil integralnya adalah min 1/3-nya kita tulis tetap saja. Yang ini kita integralkan, diperoleh 2 dikali 1 per setengah ditambah dengan 1 U pangkat setengah ditambah dengan 1 dikurangi dengan 1 per 3/2 ditambah dengan 1 U pangkat 3/2 ditambah dengan 1. Oh, ini harusnya menjadi DU ya tadi ya, maaf. Ini salah nulis ini. Ini harusnya sudah menjadi DU. Ini juga DU. Ini juga DU. Wah, salah nulis semua ini. Nah, udah, sekarang udah bener. Plus C, tinggal kita rapikan. Diperoleh 1/3 dikalikan setengah ditambah 1 itu berapa? 3/2. 3/2 naik menjadi 2/3. 2 kali 2 jadi 4. Jadi 4/3 U pangkat 3/2 dikurangi yang ini jadi berapa ini? Yang ini jadi 3/2 tambah 1 itu 5/2, maka menjadi 2/5 U pangkat 5/2 ditambah dengan C. Agar ini bisa kita keluarkan, maka coba kita samakan penyebutnya menjadi 1/3. Ini kita samakan penyebutnya jadi berapa nih? Per 15 ya. Kalau per 15 sama-sama dikalikan 5 maka menjadi 20/15 U pangkat 3/2 dikurangi kali, agar menjadi 15 sama-sama dikalikan 3 maka menjadi 6/15 U pangkat 3/2 plus C. Sekarang kita keluarkan yang sama, yaitu berapa yang sama? Yaitu 1/15 U pangkat 3/2
kita keluarkan. Maka ini menjadi yang depan menjadi 20 saja, dikurangi dengan ini pangkatnya 5 ya teman-teman. 5/2 ini pangkatnya 6U. Nah, nanti plus C. Bisa kita rubah seperti itu. Selanjutnya tinggal kita kembalikan lagi U tadi apa. Sekarang U ini kita kembalikan lagi nih. Maka sama dengan min 1/3 dikali dengan 1/15. U nya kita kembalikan. U tadi adalah ini 2 min X pangkat 3, 2 min X pangkat 3 pangkatnya 3/2 dikalikan dengan 20 min 6. U nya kita ganti lagi yaitu 2 min X pangkat 3 pangkatnya adalah nggak ada pangkatnya ini ya, ditambah dengan C. Nah, kira-kira kalau kita buka kurungnya yang bagian ini akan menjadi, ini kita kalikan jadi berapa itu, min 1/45 dikali 2 min X pangkat 3 pangkatnya adalah 3/2. Terus kalau ini kita buka kurungnya 20 dikurangi 12 itu 8, min kali min nanti plus, jadi plus X pangkat 3 plus C. Kira-kira teman-teman yang jawabannya seperti ini ada nggak nih? Coba kita cek di pilihan gandanya. Ini masih ada angka 6 nya ya, maaf kelipatan. Karena min 6 kali 2 itu min 12, min 6 kali min X pangkat 3 itu 6X pangkat 3. Belum ada, ini kita keluarkan 2-nya, maka menjadi min 1/45 dikali dengan 2 min X pangkat 3 pangkat 3/2. 2-nya kita keluarkan, 2 dikali 4 plus 3 X pangkat 3 plus C. 2-nya kita kalikan dengan 1/45-nya menjadi min 2/45 dikali 2 min X pangkat 3, ini 3/2 dikali dengan 4 plus 3 X pangkat 3 plus C. Nah, sekarang jawaban yang sesuai dengan ini kira-kira ada enggak? Yang sesuai dengan ini adalah, bentar kita cek. Yang sesuai dengan ini adalah jawaban yang C. Nah, kok yang C, yang E ya, yang E, maaf. Jawabannya itu yang E. Kalau kita susun ulangan sama aja kan, min 2/45 dikali ini kita tulis di depan biar sama, yaitu 3X pangkat 3 plus 4. Terus yang ini kita kalikan, kita tulis min X pangkat 3 plus 2 pangkat 3/2. Nah, sekarang sudah sama, yaitu yang C, yang E, maaf. Terima kasih. Oke, kita kerjakan soal terkait integral. Nah, ada dua hal yang akan kita pakai di sini, teman-teman. Konsep tentang integral tertentu. Pertama, apabila integral ada A, B, F, X ditambah dengan ini lanjut B sampai C, F, X, dx ya. Maka nanti kalau ini dia nyambung, maka nanti integralnya tinggal kita tulis ujung ke ujung, yaitu integral A sampai C, F, X, dx. Ini konsep pertama yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita akan menggunakan tentang fungsi periodik, f periodik, fungsi periodik. Contohnya adalah misalkan ada f, di sini adalah x plus a sama dengan fx, maka dia periodik setiap kelipatan A. Maka soal ini bisa kita tulis, atau untuk integral itu berlaku integral dari A sampai B dari fx dx. Kalau dia itu fungsinya periodik, maka akan berlaku integral dari batasnya ini akan nilainya sama jika yang bagian atas sama bawah dikurangi dengan kelipatan dari A. Nah, NA kelipatan dari A. Ini f X, dx. Nah, ini nanti kita akan memanipulasi apa yang diketahui dalam soal sehingga bisa kita kerjakan soalnya. Oke, ini yang akan kita pakai ya. Sekarang kita ke soalnya. Pertama, diketahui integral dari 1 sampai 5 fx dx itu sama dengan 3. Oke, ini kita diamkan dulu. Terus yang kedua, kita juga punya integral dari min 5
sampai min 4 f(x) dx sama dengan min 2. Nah, ini kalau kita perlakukan rumus yang sudah kita ketahui, maka dia itu kan periodiknya 5 tuh. Maka yang bagian batasnya ini bisa kita tambah kelipatan. Misalkan kita tambah dengan 5, ini juga bisa ditambah dengan 5. Maka nanti integralnya itu akan kita peroleh sama dengan integral min 5 tambah 5 itu berapa? Min 5 tambah 5 itu adalah 0 ya. 0 min 4 tambah 5 itu berapa? 1, yaitu f(x) dx. Nilainya sama dengan min 2. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita punya dua informasi nih. Informasi pertama ini, yang kedua ini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ini dia, yaitu integral dari 5 sampai 15 f(x) dx. Coba perhatikan teman-teman, misalkan ini semuanya saya kurangi 5, kan boleh ya, karena dia fungsi periodik. Maka soal ini yang ditanyakan ini sama dengan integral dari 0 sampai dengan berapa? 10 f(x) dx. 0 sampai 10 kita pecah jadi 2, maka integral dari 0 sampai 5 f(x) dx ditambah dengan integral 5 sampai 6 f(x) dx. Yang bagian 5 sampai 6 ini kita kurangi 5 semua sesuai aturan, boleh karena dia kan fungsi periodik. Kok sampai 6 sih, maaf, ini 5 kita ulangi. 0 sampai 5 maka 5 sampai 10 di sini ya, sampai 10. Semuanya yang bagian bawah ini saya kurangi dengan 5. Maka nanti akan diperoleh bentuk hasil integral sama dengan integral 0 sampai 5 f(x) dx ditambah dengan yang ini tetap menjadi 0. Yang atas 10 kurangi 5 itu menjadi 5 f(x) dx sama dengan 2 dikali, kan ada 2 nih sama ya, 0 sampai 5 f(x) dx. Nah, 0 sampai 5 sendiri bisa kita jabarkan merupakan penjumlahan dari ini tambah ini kan. Nah, kita tulis di sini sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 1 f(x) dx ditambah dengan integral 1 sampai 5 f(x) dx. Nah, 0 sampai 1, 1 sampai 5 itu kan sama aja 0 sampai 5 tuh. Hasilnya adalah 2 dikali, ya udah ini ada nilainya. 0 sampai 1 itu adalah min 2 ditambah dengan 1 sampai 5 nilainya adalah 3. Maka diperoleh hasilnya 2 dikali 1 yaitu 2. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu teman-teman. Yang paling penting kalian pahami ini tentang sifat dari fungsi periodik.